Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, pada hari ini untuk pelajaran SBK, Miss mau menjelaskan terkait PTS praktik untuk SBK. Karena mengingat PTS praktik itu akan dilaksanakan sebentar lagi, yaitu di tanggal 20 sampai 24 September. Jadi Miss mau menjelaskan terkait ketentuan-ketentuan untuk PTS praktik, khususnya mata pelajaran SBK. Nah, untuk SBK sendiri itu tidak ada PTS tertulis, jadi hanya praktik saja. Apa yang dipraktikkan? Nah, kalian ingat kan beberapa minggu yang lalu Miss sudah menyampaikan terkait bab 3 yaitu menggambar poster. Nah, kalau bab 1 dan bab 2 kalian sudah praktik dan sudah menghasilkan gambar model dan gambar ilustrasi dan sudah mempresentasikan. Nah, untuk bab 3 itu yang menggambar poster, nah hasil dari praktik menggambar poster itu yang akan menjadikan atau akan menjadi nilai PTS praktik di SBK ini. Kayak gitu. Jadi PTS praktik SBK itu terkait menggambar poster. Nah, KD yang kita angkat di PTS praktik ini yaitu membuat poster dengan berbagai bahan dan teknik. Nah, karena poster itu yang kita sudah pelajari adalah berusaha menyampaikan suatu pesan imbauan kepada halayak luas. Nah, maka kami sudah menentukan tema. Ada 3 tema, yaitu mencegah virus corona, bahaya sampah plastik, bahaya malas bagi pelajar. Nah, kalian boleh bebas memilih dari ketiga tema yang sudah Miss sediakan. Tidak perlu membuat tiga-tiganya, hanya pilih salah satu saja. Pengumpulannya kapan, Miss? Pengumpulannya khusus untuk 8A dan 8B itu di 21 September. Berarti jatuh di hari Selasa. Di sini. Nah, untuk 8C itu jatuh di hari Jumat tanggal 24 September. Jadi Miss kasih waktu 1 minggu untuk proses pembuatannya. Dimulai dari hari ini kalian sudah boleh mengerjakan. Seperti itu. Nah, karena ini praktik sama seperti tertulis, ada kriteria dan ketentuan-ketentuannya. Apa saja ketentuannya? Yang Miss akan nilai itu ada desain, isi pesan, sama pemilihan teknik yang kalian gunakan untuk menggambar poster. Miss jelaskan terkait desain terlebih dahulu. Jadi di sini ada kriterianya, ada yang kategorinya baik sekali, baik, cukup, sampai perlu bimbingan. Baik sekali itu 96 sampai 100, baik 86 sampai 95, cukup itu 75 sampai 85 dan perlu bimbingan itu kurang dari 75. Desain kriterianya adalah kesesuaian pengorganisasian antara gambar huruf, gambar objek, dan pemilihan warna. Atau kata lainnya itu adalah komposisi dari gambar huruf dan gambar objek serta pemilihan warna untuk mewarnai gambar yang telah kalian buat. Yang baik sekali itu memiliki kriteria yaitu menempatkan antara gambar huruf dan gambar objek itu dengan baik. Jadi rasio perbandingan antara huruf dengan objek itu sesuai. Jangan sampai terlalu hurufnya kecil, gambarnya besar, atau gambarnya kecil dan hurufnya terlalu besar. Terus memilih di antara 4 opsi komposisi gambar yang sudah Miss jelaskan di beberapa minggu lalu di materi menggambar poster, yaitu ada 4 posisi. Ada gambar di bawah tulisan, ada gambar di atas tulisan, ada gambar di antara tulisan, dan ada tulisan di dalam gambar. Seperti itu. Terus pemilihan gambar objek harus sesuai tema. Kalau kamu memilihnya gambar terkait virus corona, jangan sampai kamu gambar selain virus corona. Atau bahkan ada unsur-unsur lain selain yang tidak berkaitan dengan virus corona. Seperti itu. Terus pemilihan warna juga harus sesuai. Jangan sampai misalnya kalian kasih ornamen ada gambar daun. Terus kalian kasih warnanya itu
warna misalnya, apa namanya, ungu tua, seperti itu. Nah, daun berwarna ungu tua itu kan sangat, tidak ada ya, seperti itu. Nah, jadi harus sesuai pemilihan warna dengan, gambar objeknya. Misalnya ada gambar orang, orangnya kamu kasih warna hijau. Nah, orang kan tidak ada yang berwarna hijau. Nah, itu kan berarti tidak cocok. Nah, kalau yang baik itu apa? Komposisi gambar dan huruf itu bagus penempatannya, terus perbandingan besar kecilnya itu sedikit tidak profesional, atau terlalu besar, terlalu kecil untuk gambar huruf atau gambar objeknya. Terus pemilihan warnanya itu masih merepresentasikan gambar objeknya, pemilihan gambar objeknya pun masih sesuai dengan tema. Kalau yang cukup, itu menempatkan gambar, huruf dan gambar objeknya itu kurang baik. Kayak gitu, jadi tidak proporsional. Terus, apa namanya, pemilihan gambar objeknya pun tidak sesuai dengan tema. Yang seperti tadi misalnya ada gambar virus, terkait sampah plastik, tiba-tiba muncul, virus corona, atau tiba-tiba muncul ada siswa lagi baca buku. Nah itu, tidak sesuai, seperti itu. Pemilihan warnanya pun kurang merepresentasikan gambar objeknya. Kalau yang perlu bimbingan, penempatan gambar huruf dan gambar objeknya tidak sesuai. Pembandingan besar kecilnya huruf dan gambar objek pun sangat tidak profesional. Terus tidak memilih opsi dari 4 komposisi gambar yang sudah kita bahas dalam menggambar poster. Terus pemilihan gambar objek pun tidak sesuai sekali dengan tema. Jadi pemilihan objeknya ke arah mana, temanya ke arah mana. Seperti itu. Pemilihan warna pun sangat tidak sesuai. Kayak gitu. Itu untuk desain ya. Aspek-aspeknya seperti itu. Miss lanjut. Yang tadi Miss sudah sampaikan di awal, kalau gambar ilustrasi untuk menjelaskan suatu teks bacaan, kalau gambar poster itu biasanya berisikan imbauan atau pesan yang mau disampaikan oleh eh, pengirim pesan ke pembacanya. Seperti itu. Nah, isi pesan kriterianya yaitu kesesuaian pesan yang disampaikan dengan tema. Keterbacaan pesan sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Itu kriterianya. Jadi, kesesuaian sama keterbacaan. Kalau yang baik sekali, itu pesannya disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Tidak bertele-tele. Tidak melebihi 11 kata. Jadi dari 1 sampai 11 kata itu masih masuk kategori baik sekali. Pesan yang disampaikan sesuai dengan tema. Jadi kalau misalnya memilihnya temanya bahaya malas belajar, jangan sampai ada tema terkait pencegahan DBD di tema yang kamu pilih. Kan itu tidak sesuai. Terus untuk kategori baik, pesannya disampaikan secara singkat padat dan jelas, tetapi kata yang digunakan itu lebih dari 11, yaitu range-nya itu 11 sampai 15 kata. Pesan yang disampaikan masih sesuai, pemilihan katanya pun masih sesuai dengan tema. Untuk yang cukup, pesan yang disampaikan itu kurang singkat, padat, dan jelas. Dilihat dari mana? Dari penggunaan kata-katanya itu 11 sampai 20 kata. Pemilihan katanya pun kurang sesuai. Kurang sesuai itu apa? Jadi terlalu pemborosan kata, berulang-ulang, atau bertele-tele, seperti itu. Pesan yang disampaikan pun tidak kurang sesuai. Kurang sesuai itu bagaimana? Misalnya kamu ngambil tentang malas belajar, tapi kamu nyampeinnya itu belum kena ke malas belajarnya. Masih secara umum atau general. Jadi belum terfokus atau terspesifikasi ke malas belajarnya. Terus untuk yang perlu bimbingan atau sangat kurang, itu pesannya tidak efisien. Bertele-tele, diulang beberapa siswa-siswi. Kan kayak gitu kan tidak efisien. Kata yang digunakan pun lebih dari 20 kata. Dan pemilihan katanya pun tidak sesuai, lagi bahas corona yang dibahas Ebola. Seperti itu, atau infografisnya tentang Ebola. Nah, itu kan tidak nyambung.
Terus pemilihan katanya pun tidak sesuai dengan tema dan pesan yang disampaikan itu tidak sesuai dengan tema. Itu terkait isi pesan. Yang terakhir, yang dinilai itu terkait pemilihan teknik. Jadi kesesuaian pemilihan teknik dengan bidang gambar yang kalian gunakan. Yang sudah kami sampaikan di video terkait menggambar poster bahwa teknik-teknik itu seperti sama seperti menggambar model, tetapi ada pengelompokan-pengelompokannya. Silakan kalian lihat lagi di video yang sudah kami share. Seperti itu. Nah, untuk yang kategori baik sekali, itu bidang gambarnya yang digunakan sesuai dengan teknik dan bahan pewarnaan yang digunakan. Contoh, teknik yang kalian gunakan itu plakat dan teknik plakat. Maka bidang gambarnya itu atau pewarna yang digunakan itu bisa cat poster, cat minyak. Bidang gambarnya mungkin masih bisa pakai kertas HVS tapi yang gramnya lebih berat, jadi yang agak lebih tebal kayak gitu. Tapi bisa kalian juga menggunakan kanvas, itu akan lebih baik kayak gitu. Nah, terus misalnya kalian pilihnya bahan pewarnanya itu adalah cat air kayak gitu. Berarti kan tekniknya akuarel. Itu bisa pakai HVS juga yang A4 tapi dengan teknik-teknik kayak sekali usapan saja seperti itu. Nah, misalnya kalian pilihnya bahan pewarnanya itu tinta atau pensil. Pensil itu bisa pensil warna, spidol dan lain-lain. Tinta, entah tinta pulpen, entah tinta spidol. Nah, bahan bidang gambarnya itu bisa HVS A4 atau buku gambar kalian. Kayak gitu. Buku gambarnya yang ukuran A4 aja, disesuaikan semua ya. Jadi untuk bidang gambarnya itu berukuran A4. Nah, itu untuk kategori baik sekali. Kalau untuk kategori baik, itu bidang gambarnya masih sesuai dengan teknik pewarnaannya, tetapi ada kurang dalam pewarnaannya. Misalnya, masih terdapat bidang putih dalam bidang gambar kalian. Bukan garis tepi ya, tetapi misalnya kalian mewarnai dasarnya. Nah, itu masih terdapat bintik-bintik putih kayak gitu. Walaupun cuma bintik-bintik kecil kan berarti kan tidak tertutup rapat. Nah, itu masih kurang. Kalau untuk yang cukup, itu bidang gambarnya itu dengan teknik yang digunakan kurang sesuai. Tadi misalnya plakat, kamu pakainya apa namanya? Pakainya kertas HVS yang gramnya kecil, makanya yang lebih tipis. Nah, itu berarti kan tidak sesuai karena terlalu nanti akan merusak bidang gambar kalian. Tapi kalau terus kalian misalnya milih pakai tintanya spidol, terus kalian pakai bidang gambarnya itu pakai kertas yang licin. Nah, itu kan tidak akan bisa karena tidak akan menyerap si tinta spidolnya. Jadi masih kurang sesuai kayak gitu. Pewarnaan gambarnya hanya memenuhi satu aspek yaitu pewarnaan detailnya masih bagus, hanya pewarnaan detailnya yang masih bagus. Seperti itu, warnanya masih sesuai dengan gambar objek, tapi hanya aspek itu saja yang dipenuhi. Tapi pewarnanya itu masih keluar garis, banyak bidang putih, sisa-sisa bidang putih dari pewarnaan yang tidak tertutup itu sangat banyak kayak gitu. Jadi hanya memenuhi satu aspek saja. Nah, kalau yang kurang atau perlu bimbingan, itu bidang gambarnya sangat tidak sesuai sama pewarnaan pada bidang gambarnya kurang baik. Udah gambarnya keluar garis, terus acak-acakan, arah goresan pensil, krayon, dan lain-lainnya. Terus banyak sekali masih ada tersisa bidang putihnya tidak tertutup rapat. Nah, itu masuk ke kategori perlu bimbingan. Nah, itulah 3 aspek yang dinilai dalam praktik atau PTS praktik untuk SBK. Jadi ada pemilihan teknik, isi pesan, dan desain. Kalian bisa langsung membuat gambar posternya itu mulai hari ini dan pengumpulannya itu untuk 8A 21 September dan 8C 24 September. Pengumpulan secara online atau langsung, pengumpulannya itu secara langsung. Kayak gitu. Tergantung kalau misalnya ada jadwal PTMT di hari Selasa untuk kelas 8A dan 8B, berarti itu secara langsung. Kalau misalnya tidak ada di hari Selasa tersebut, untuk 8 dan 8B, bisa dicari di hari yang lain. Kayak gitu, tapi masih dalam waktu 20 sampai 24 September.
Kan pasti di salah satu hari ini kalian ada PTMT atau masuk ke sekolah. Jadi silakan dibawa gambarnya. Kayak gitu. Mungkin itu saja yang Miss sampaikan. Semoga jelas terkait kriteria untuk PTS Praktik SBK. Jika kalian masih ada pertanyaan atau masih bingung, bisa hubungi Miss. Kayak gitu. Miss harap kalian kerjakan sungguh-sungguh. Mungkin yang kemarin menggambar model, menggambar ilustrasi itu masih tidak sungguh-sungguh. Nah, karena ini akan menjadi nilai PTS kalian, kalian harus bersungguh-sungguh menggambarnya. Kayak gitu. Keluarkan kemampuan terbaik kalian, keluarkan usaha terbaik kalian. Kayak gitu. Karena nilai ini akan sangat berpengaruh pada rapot kalian. Maka kalian harus bersungguh-sungguh. Baik, itu saja yang Miss sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.